Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin muslimat, pemirsa pemerhati Qalbun Salim NTV Banyuwangi, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan menjadi aktivitas yang barokah, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan tentang seputar udhiyah, yaitu seputar kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Udhiyah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan, bukan sunnah-sunnah biasa, melainkan sunnah luar biasa. Udhiyah di sini, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, ini udhiyah ini bimakna tadhiyah, artinya berkurban. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Begitu. Kalau kita ngasih hukum udhiyah sunnah itu tidak sah, tidak pas. Karena udhiyah itu adalah hewannya. Ya. Jadi yang sunnah itu adalah aktivitas seseorang dalam menyembelih hewan kurban. Aktivitas seseorang dalam berkurban, itu yang sunnah. Jadi kalau ada redaksi dalam kitab al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, itu al-udhiyah bimakna tadhiyah. Artinya berkurban, bukan kurban tapi berkurban, itu sunnah muakkadah. Jadi ketika kita membicarakan tentang hukum sunnah muakkadah atau hukum-hukum yang lain, ini harus ada fi'lul fa'il. Ada pekerjaan dan ada yang mengerjakan. Ada kurban dan ada yang berkurban. Nah, ini yang dihukumi pekerjaannya. Jadi pekerjaan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalau udhiyahnya sendiri ya nggak ada hukum, udhiyah kan hewan.
Ya, udhiyah itu hewan. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu udhiyah dan mana itu tadhiyah. Kalau udhiyah itu adalah wahya ismun lima yutbahu minan na'am yauma idin nahri wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Itu udhiyah. Ya. Jadi udhiyah itu adalah ternak yang disembelih, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udhiyah. Definisi daripada udhiyah. Jadi hewannya, barangnya. Nah, makanya ketika ada, sekali lagi kalau ada kata al-udhiyah sunnatun muakkadatun, itu al-udhiyah bimakna tadhiyah. Kalau udhiyah itu hewannya, sekali lagi, tapi kalau tadhiyah itu pekerjaannya. Berkurban, ada fi'lul fa'ilnya. Jadi berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, kalau udhiyah, udhiyah itu sekali lagi ismun lima yutbahu minan na'am. Nama hewan ternak yang disembelih, ya. Nama hewan ternak yang disembelih yauma idin nahri wa ayyamat tasyrik. Pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini ada 3 komponen, ya. Ada 3 unsur, ada 3 komponen yang harus kita penuhi kalau kita ingin mendapatkan fadilah kurban. Kalau kita ingin disebut berkurban, ya, ini harus ada 3 komponen. Yang pertama apa? Minan na'am, ya, berupa ternak. Itu yang pertama. Jadi kalau ada kurban itu hanya menyerahkan uang, niatnya untuk kurban, itu tidak termasuk. Kenapa? Karena udhiyah itu ismun lima yutbahu minan na'am. Jadi harus berupa hewan. Jadi kalau hanya sekedar menyerahkan uang 15 juta atau 2,5 juta diserahkan, niatnya apa? Niatnya kurban. Itu bukan termasuk kurban. Karena kurban itu harus berupa hewan ternak. Ini catatan pertama yang harus kita penuhi kalau kita ingin disebut orang yang berkurban. Yang nomor 2, waktunya. Waktu penyembelihan hewan tersebut pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Berarti 4 hari. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, kemudian 11, 12 dan 13. Ini ada 4 hari ini. Sehingga ketika ada hewan yang disembelih sebelum atau di lain tanggal-tanggal ini, di lain hari-hari ini, maka itu tidak disebut udhiyah, tidak disebut berkurban. Nah, misalnya tanggal 8 Idul Adha, kita nyembelih hewan atau unta atau sapi, ya, kambing, kita sembelih, kita bagikan kepada tetangga. Ini bagaimana? Tidak disebut udhiyah, tidak disebut berkurban. Dapat pahala tidak? Dapat, tapi bukan pahala berkurban. Tapi di situ pahalanya adalah pahala sedekah biasa-biasa saja. Artinya itu enggak bisa jadi kendaraannya besok di akhirat nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah taqarruban ilallah. Jadi penyembelihan hewan tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hewan yang disembelih tidak dalam rangka taqarruban ilallah, hanya sekedar berpesta biasa, ya,
seperti malam tahun baru misalnya, bakar-bakar ikan, ya, bakar-bakar daging, ya. Tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dinamakan udhiyah, tidak dinamakan kurban. Sehingga kalau kita ingin disebut udhiyah, maka ada 3 catatan itu tadi. Yang pertama berupa ternak, ya, berupa na'am, berupa ternak. Ternaknya pun tertentu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Selain itu nggak masuk. Kuda, ya, kemudian ayam nggak masuk. Apalagi ular, apalagi telur nggak masuk. Ya, ini. Jadi pertama catatannya adalah harus berupa hewan ternak. Yang nomor 2, disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Sedangkan yang ketiga, penyembelihannya dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 komponen yang harus dipenuhi kalau memang ingin disebut dengan udhiyah. Oke pemirsa, pemerhati dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita seputar kurban. Kemudian untuk selanjutnya, pemirsa pemerhati, bagi orang yang ingin berkurban, ingin melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha ataupun pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, maka hendaknya mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hendaknya dia tidak mencukur rambutnya. 1. Yang nomor 2, tidak memotong kukunya. Rambut, jenis rambut apapun, mulai dari atas sampai ke bawah, semua rambut jangan dipotong dulu, jangan dicukur dulu. Baik rambut yang tersembunyi atau yang nampak. Kemudian kuku, jangan dipotong bagi yang ingin berkurban pada hari raya Idul Adha. Tapi kalau hanya ingin menerima saja, silahkan mau digundul kayak mau dipotong terserah sudah. Ya, ini bagi yang ingin berkorban saja. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan dulu, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Walaupun di situ bertepatan dengan hari Jumat, yang semestinya kita disunahkan untuk bercukur, kita disunahkan untuk potong kuku. Nah, itu tetap kita dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Apa tujuannya? Tujuannya adalah lisumulil maghfirah. Itu tujuannya semacam itu. Agar sumrambah, apa artinya? Agar merata ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Artinya bagaimana? Kalau kita terpaksa memotong rambut kita, maka yang terpotong rambut, yang terpotong itu tadi itu enggak terkena limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuku yang kita potong itu ya. Ini bagaimana? Tidak terkena limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahan dulu, sampai kapan menahan kita enggak mencukur? Sampai korbannya selesai disembelih. Sampai udhiyahnya di situ selesai disembelih. Baru kita di situ silahkan mau bercukur, mau potong kuku silahkan. Sekarang kalau terpaksa harus memotong bagaimana? Apakah haram? Ya tidak, enggak sampai haram. Kalau terpaksa harus memotong, ya, dipotong rambut, kita memotong rambut, memotong kuku, itu hukumnya makruh tanzih saja, makruh yang ringan saja, enggak sampai kita berdosa, tidak. Tapi alangkah
alangkah baiknya rambut-rambut tersebut jangan dipotong, kuku tersebut jangan dipotong. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, dari aturan-aturan semacam ini menunjukkan bagaimana betapa orang yang berkurban itu mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul kurbannya itu betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memenuhi prosedur, orang ini mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai rambutnya jangan dicukur, kukunya jangan dipotong, biar terkena magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi pemirsa, sekali lagi bagi yang ingin melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, hendaknya ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah di situ untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai hewan tersebut selesai disembelih. Jadi misalnya disembelih pada tanggal 13 Dzulhijjah pada hari terakhir hari Tasyrik, ya setelahnya disembelih itu tadi, baru di situ silahkan mau mencukur rambut, silahkan mau memotong kuku, silahkan, monggo. Ya, kalau mau dipotong di hari raya Idul Adha ya pokoknya setelah selesai memotong hewan korbannya, baru di situ cukur dan silahkan potong kukunya. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Untuk udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dikuatkan, tidak sekedar sunnah biasa. Sunnah muakkadah ini alal kifayah. Alal kifayah. Jadi secara kolektif saja, secara perwakilan sudah cukup sunnahnya ini. Sehingga bagaimana faida ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Maka jika satu orang saja dalam keluarga tersebut ada yang sudah melaksanakan udhiyah, melaksanakan kurban, maka itu sudah mencukupi bagi yang lain. Artinya begini. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya, kita jangan sampai punya anggapan ketika alal kifayah gini, satu keluarga misalnya anggotanya 5 orang atau 4 orang, kemudian hanya cukup satu kambing saja untuk 4 orang, tidak, bukan semacam itu. Artinya dalam satu keluarga itu sudah mencukupi satu orang itu menggugurkan kesunahan itu tadi. Dalam rangka mendapatkan menggugurkan kesunahan itu tadi. Nah, sekarang analoginya begini. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah untuk satu kampung. Satu saja melakukan maka gugur untuk kesemuanya, gugur kewajiban. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala yang melakukan sholat jenazah. Sing tengah-tengok di rumahnya bagaimana? Yo nggak dapat apa-apa. Hanya saja gugur kewajiban fardu kifayah saja. Sekarang dalam masalah kurban bagaimana? Misalnya satu keluarga itu sudah mampu untuk berkurban, maka dianjurkan untuk berkurban. Dan di situ hukumnya sunnah muakkadah. Lah ini satu keluarga yang isinya 4 atau 5 orang di dalamnya, ini satu saja yang berkurban mengeluarkan 1 ekor kambing, ini sudah menggugurkan hukum sunnah muakkadah yang alal kifayah itu tadi. Artinya yang lain tidak terkena hukum makruh karena sudah ada perwakilan 1 orang. Terus yang dapat fadilah kurbannya siapa? Ya yang berkurban. Kalau kambing 1 berarti ya cuman 1 orang. Misalnya kepala keluarga bapaknya saja, ayahnya saja, ya ayahnya saja yang dapat fadilah kurban. Yang lain tidak dapat fadilah kurban. Tapi gugur kesunahannya. Nah, gitu. Ini kalau dalam satu keluarga. Tapi kalau tidak dalam satu keluarga, kalau per individu, ini sunnah muakkadah yang ain, menjadi sunnah ain. Ya. Misalnya 1 orang cuman dia nggak punya anggota keluarga. Ini bagaimana? Sunnah ain di situ. Jadi kalau dia memang punya kemampuan untuk berkurban, maka
tunaikan kurban. Kalau dia tidak melakukan kurban, maka terkena hukum makruh. Begitu. Seperti satu keluarga itu tadi. Satu keluarga itu sudah mampu untuk mengeluarkan kurban. Ternyata kok nggak ada yang berkurban sama sekali satu rumah. Maka serumah itu tadi terkena hukum makruh itu tadi. Tapi kalau ada perwakilan satu, kafa sudah mencukupi anjami'ihim dari kesemuanya itu tadi. Cuman yang dapat sekali lagi, yang dapat fadilah kurban, yang dapat kendaraan itu, ya satu orang itu kalau memang satu kambing. Begitu. Tapi dalam permasalahan ini, misalnya nanti pahalanya untuk kesemuanya, boleh saja. Jadi yang berkurban satu orang, untuk pahalanya diisyrokkan begitu, bersekutu untuk kesemuanya, dapat pahala, tapi fadilah tetap untuk satu orang. Misalnya dalam satu jam'iyah misalnya, ketuanya saja yang berkurban satu kambing, tapi pahalanya untuk satu jam'iyah itu tadi. Bagaimana? Dapat pahala yang lain. Diniatkan misalnya, saya berkurban satu kambing untuk saya, tapi pahalanya untuk seluruh anggota-anggota dalam jam'iyah saya. Maka di situ yang lain cuma dapat pahala, yang dapat fadilah di situ adalah yang berkorban. Misalnya ada Bapak Kepala Desa berkorban satu ekor sapi, saya berkorban satu ekor sapi untuk saya, tapi pahalanya untuk seluruh penduduk di desa saya. Ini ya penduduknya ya hanya dapat pahala saja, fadilah kurban tidak dapat. Yang dapat fadilah siapa? Ya Bapak Kepala Desa itu tadi. Begitu. Jadi sekali lagi pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi kalau satu keluarga saja sudah ada yang berkorban, maka sudah bisa menggugurkan untuk anggota keluarga yang lain. Tapi kalau di situ hanya berkorban satu kambing, maka yang dapat fadilah daripada berkorban itu hanya satu orang saja yang berkorban itu tadi. Yang lain ya tidak dapat. Ya cuma satu kambing. Ya kalau semuanya ingin dapat fadilah korban bagaimana? Ya ambil jangan berkorban kambing, tapi pakai hewan ternak berupa sapi yang di situ mencukupi untuk 7 orang. Apalagi kalau cuma anggota keluarga ada 4 atau 5, kalau di berkorban sapi itu sudah mencukupi, bahkan lebih targetnya itu tadi. Baik pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Selanjutnya, sekarang ukuran mampu dalam berkurban. Ya, ukuran mampu dalam berkurban tadi sunnah muakkadah alal kifayah. Ini bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya enggak masalah, dia tidak berkurban, dia tidak terkena hukum makruh. Tapi kalau sudah mampu dia tidak berkurban, maka dia terkena hukum makruh nantinya. Nah, sekarang ukuran mampu, ini bagaimana? Ukuran mampu bagi seseorang dalam berkurban adalah punya kelebihan uang dalam masalah ini, ya. Punya kelebihan harta pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, 4 hari ini tadi. Jadi kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, ya. Daftar ulang sekolah sudah terpenuhi semuanya, cukup. Memperpanjang apa terserah, memperpanjang sepeda, pajak segala macam sudah terpenuhi semuanya. Ternyata masih ada kelebihan harta. Kelebihan uang 2,5 juta lah katakanlah kalau untuk harga kambing. Maka orang yang semacam ini dikategorikan mampu. Jadi ukurannya bukan sebelum hari raya, ukurannya itu ketika hari raya dan hari Tasyrik. 4 hari tersebut. Sama dengan zakat fitrah, dia dikatakan mampu, ukurannya kapan? Ukurannya ya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Pada malam dan siangnya itu saja dia punya kelebihan harta untuk dikeluarkan.
bukan sebelumnya. Ya. Sama dengan kita berkurban, ukurannya ya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Walaupun misalnya sebelumnya uangnya banyak, ya tanggal 1 bulan Dzulhijjah dia uangnya banyak sekali melimpah, tapi ketika masuk pada hari itu ternyata TKP dibayar utang. Ya. Lah ini bagaimana? Ini tidak dikategorikan mampu. Atau banyak di situ uangnya banyak pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik itu tadi, uangnya ada memang, punya uang 15 juta. Tapi kebutuhannya penuh, banyak kebutuhannya waktu itu. Untuk bayar daftar ulang, kebetulan sudah masuk bulan Juli, usumnya daftar ulang. Anak sudah lulus SD, berarti mau masuk SMP. Yang SMP mau masuk SMA, yang SMA di situ mau masuk kuliah. Ini kan banyak pengeluaran. Sehingga bagaimana? Entek kabeh wis, entek kabeh ini tidak dikategorikan mampu. Gitu loh. Karena apa? Uang yang ada sudah ada job-jobnya tersendiri. Gitu. Sudah ada kebutuhannya sendiri. Lah kebutuhan ini tadi ukurannya bagaimana? Secara adat, ya, secara kebiasaan. Yang berlaku di masyarakat, kebutuhan itu apa saja, yaitu yang dikalkulasi nanti. Intinya kalau ada kelebihan pada 4 hari tersebut, pada hari raya Idul Adha dan pada hari Tasyrik, maka dianjurkan, disunnahkan orang tersebut untuk berkurban. Dan kurban ini adalah kurban tahunan, bukan kurban umuran, bukan. Artinya kalau sekarang ini kita mampu, tahun 2022 ini kita mampu untuk berkurban, maka kita disunahkan untuk berkurban. Besok tahun 2023 kita mampu lagi, ya kita disunahkan lagi untuk berkurban. Besok tahun 2024 kita mampu lagi, ya kita disunahkan lagi untuk berkurban. Begitu. Jangan sampai beralasan tahun 2022 saya nggak mau berkorban sudah. Kenapa? Karena tahun 2021 saya sudah berkorban. Itu kan kemarin. Sekarang tidak, lain lagi. Jadi ini ibadah yang at-takarrur bitakarruris sinin. Berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Bukan umur, tidak seperti haji. Kalau haji kewajibannya cukup 1 kali seumur hidup. Itu kalau haji. Bisa misalnya kemarin tahun 2021 misalnya dia sudah haji. Sekarang saya nggak mau haji lagi sudah. Kenapa? Karena saya sudah haji. Sudah selesai kewajiban saya. Itu haji semacam itu. Seumur hidup 1 kali. Tapi kalau kurban tidak, hitungannya tahun. Setiap tahun dia dianjurkan, disunahkan untuk berkurban. Kalau memang di situ mampu. Punya kelebihan harta, punya kelebihan uang pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi sekali lagi jangan beralasan saya sekarang nggak berkurban karena kemarin sudah, nggak masuk alasan itu tadi. Itu sama saja. Sekarang saya nggak mau sholat asar. Kenapa? Kemarin saya sudah sholat asar. Itu sama seperti itu. Saya sekarang nggak mau sholat Jumat. Kenapa? Karena saya kemarin sudah sholat Jumat. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kalau sholat itu adalah ibadah harian, kalau sholat Jumat itu ibadah mingguan, tapi kalau berkurban, tadhiyah itu adalah ibadah tahunan, berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Kalau sekarang kita disunahkan, besok ya disunahkan lagi, besoknya disunahkan terus setiap tahun. Begitu mirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya, wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri. Tidak wajib udhiyah kecuali dengan nazar. Ya. Udhiyah itu tidak wajib kecuali dengan nazar. Nah. Jadi dalam masalah udhiyah ini, dalam masalah tadhiyah ini ada 2. Ada yang udhiyah sifatnya adalah nazar, ada yang sifatnya di situ tatawwu.
Yang nadar itu wajib dilaksanakan yang nadar, yang tatawwu itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang dari kedua macam udhiyah ini, dari kedua macam kurban ini ada kurban wajib, ada kurban sunnah, ini punya konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Begitu. Sekarang apa yang membedakan antara udhiyah yang wajib dengan udhiyah yang di situ sunnah? Nah, ini konsekuensinya nanti kalau kurbannya itu berupa kurban wajib, maka sang mudhohi, orang yang berkurban, ini enggak boleh makan daging kurbannya. Ini. Tapi kalau kurbannya itu berupa kurban tatawwu, maka si mudhohi dan man lazimahu nafaqatuhum, dan orang-orang yang wajib nafkahnya pada mudhohi ini tadi, ini boleh makan. Memakan kurbannya itu tadi boleh. Misalnya sepertiga dimakan dia dan keluarganya, sepertiga disedekahkan, sepertiga di situ dihadiahkan. Jadi si miskin mendapatkan jatah juga, si kaya juga mendapatkan jatah juga kalau korbannya tatawwu. Tapi kalau korbannya itu berupa korban nadar, korban wajib, maka konsekuensi hukumnya bagaimana? Daging tersebut gak boleh dimakan oleh mudhohi dan man lazimahu nafaqatuhum. Yang berkorban gak boleh makan daging tersebut, ya. Kemudian orang-orang yang wajib nafkahnya bagi orang yang berkorban juga gak boleh, istrinya, anaknya gak boleh makan hewan korban tersebut. Kalau korbannya berupa korban nadar, ya. Jadi lepas kepemilikan ini, lepas kepemilikannya. Kalau nadar tersebut, jadi hilang kepemilikan terhadap udhiyah tersebut pada korban tersebut sebab dengan dia nadar itu tadi. Lalu kalau sudah lepas kepemilikannya bagaimana? Maka seluruh daging kurban ini harus disedekahkan kepada fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Si kaya gak boleh menikmatinya atas nama hadiah, gak boleh. Yang berkurban juga apalagi, keluarganya gak boleh. Semuanya harus ditasarrufkan, disedekahkan kepada fakir dan miskin. Ini bedanya antara kurban nadar dan kurban tatawwu. Ya silakan Anda mau berkorban nadar monggo, korban wajib monggo, korban tatawwu ya silakan, nggak ada masalah. Cuman permasalahannya kalau panjenengan itu berkorban dengan korban nadar atau korban wajib, ini yang kerepotan panitia. Ya, yang kerepotan itu panitia. Gitu. Kerepotannya bagaimana? Panitia harus mencari orang-orang miskin. Daging-daging ini nggak boleh diberikan pada si kaya, nggak boleh. Wah, harus diberikan pada orang miskin semuanya. Repot panitia. Wis gak dibayar, penggaweane abot. Kan gitu, kasihan panitianya. Gitu. Harus mencari di situ orang yang kaya-kaya itu. Ya Kak, bahkan kalau sampai sang mudhohi ini makan hewan kurban yang berupa nadar itu tadi, ya, kurban wajib itu sampai kemakan, misalnya dia makan 1 kilo misalnya buat dirinya dan keluarganya, ini bagaimana? Harus diganti. Kalau kurbannya di situ kurban nadar, harus diganti. Dia harus beli daging, misalnya sapi yang dia korbankan, beli daging sapi 1 kilo, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dalam rangka mengganti yang dimakan itu tadi. Ini kalau kurban nadar. Tapi kalau kurban sunnah enggak enak. Dia bisa menikmati yang berkorban, tetangga si kaya juga bisa menikmatinya. Tetangga yang yang miskin juga bisa menikmatinya. Cuman kalau masalah kita ukur-ukuran pahala, kalau kita pertimbangannya pahala, ya jelas pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah, begitu.
Pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui ini kurban nadar, kurban wajib, dan ini kurban tatawu, akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Kolbun Salim, NTV Banyuwangi, dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan. Untuk membedakan mana itu kurban wajib dan mana itu kurban sunnah, ini tergantung dari ucapan sang mudhohi, ucapan orang yang berkurban. Ya. Yang pertama di situ dikatakan kurban nadar, ya, kurban wajib ini. Ini bagaimana? Ini ada dua macam. Ada yang nadar secara hakiki, ada yang nadar secara hukmi. Ini yang nadar ini kita untuk mengetahui yang nadar, yang wajib. Nah, kurban wajib ataupun kurban nadar. Ini ada dua, ada yang hakiki, ada yang hukmi. Yang hakiki bagaimana? Misalnya dia mengatakan lillahi alayya an udhohiya. Wajib bagiku karena Allah untuk berkurban. Ya. Ini namanya kurban nadar hakiki. Ya. Wajib bagi saya, ya, wajib bagi saya untuk berkurban. Ya. Wajib bagi saya karena Allah untuk berkurban. Kalau sudah ikrar semacam ini, maka hewan korbannya tersebut itu menjadi kurban wajib. Ya, menjadi kurban wajib. Wajib bagi saya, ya, kurban karena Allah. Ya. Lah ini bagaimana? Langsung di situ menjadi wajib, menjadi kurban nadar yang wajib. Sehingga bagaimana? Gak boleh memakan dagingnya, lepas secara otomatis kepemilikannya, dan harus ditasarrufkan semuanya kepada fakir miskin. Ini yang nadar secara hakiki. Yang secara hukmi bagaimana? Dia mengatakan, saya jadikan hewan ini sebagai kurban. Saya jadikan sapi ini sebagai udhiyah, sebagai kurban. Ini bagaimana? Ini secara hukum, ya, secara hukum ini sudah menjadi kurban wajib. Ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya jadikan hewan ini sebagai udhiyah, ini langsung jadi wajib, menjadi kurban nadar yang hukumnya di situ wajib. Begitu. Jadi kalau Anda sudah mengatakan, oh ini saya jadikan kurban sapi ini, oh kambing ini saya jadikan kurban, ini langsung di situ menjadi udhiyah nadar, ya, menjadi kurban wajib. Gak boleh makan dagingnya keluarganya, dan harus ditasarrufkan kepada fakir miskin. Itu. Gara-gara mengatakan ini saya jadikan kurban. Bahkan menurut hukum yang ketat ini, ya, walaupun orang tersebut tidak mengetahui konsekuensi daripada perkataannya itu tadi. Misalnya katakanlah orang awam. Orang awam nggak tahu apa-apa, ternyata lek muni ngono, cara orang Jawa, lek muni ngono, saya jadikan ini sebagai kurban. Tak dadekno kurban iki. Kalau dia bilang semacam itu, dia kan nggak mengetahui konsekuensinya. Padahal konsekuensinya bagaimana? Menjadi kurban wajib. Dia bilang semacam itu, dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ini bagaimana? Tetap di situ menjadi kurban wajib. Walaupun di situ orang yang tidak tahu. Bahkan tidak bisa diterima dia yang ia maksud sebagai korban tatawu, misalnya diklarifikasi setelahnya nggak diterima.
Ini menurut hukum yang ketat, pemirsa pemirati, ya. Tapi ada sebagian ulama itu mentolerir, ya. Sebagian ulama itu mentolerir kalau orang-orang awam itu masih diampuni kata-kata semacam itu. Jadi misalnya niki kula dadosaken napa kula dadosaken korban, aneke pada dia korban. Ini kalau ada orang awam bicara semacam itu, dia nggak ngerti kalau itu nanti bisa menjadi korban wajib. Ini bagaimana? Bisa diampuni. Ada sebagian yang berpendapat semacam itu. Bisa ditolerir, gitu ya. Bisa diampuni. Karena apa? Yang berpendapat semacam itu bukan merupakan ikrar. Ya, bukan merupakan sebuah ikrar, itu hanya sekedar informasi saja, gitu loh. Jadi tidak berlaku hukum-hukum kurban wajib kepada orang tersebut. Ini pendapat yang mentolerir daripada perkataan-perkataan orang awam yang nggak mengetahui kalau perkataan semacam itu nanti akan menimbulkan bahwa dia tidak boleh makan dagingnya, begitu. Jadi tergantung kata-kata sekali lagi. Kalau dia masalah nadar dan sunnah itu tadi, wajib dan sunnahnya itu tergantung kata-katanya. Bahkan kalau ada orang itu sudah beli sapi, datang dari pasar bawa sapi, itu sebagian ulama berpendapat bagaimana? Ketika orang tersebut ditanya, ini sapi ini sampean beli sapi ini mau dibuat apa sapinya? Dia menjawab, akan saya jadikan kurban. Saya jadikan kurban sapi ini. Ini langsung menjadi kurban wajib. Ini pendapat yang ketat, gitu ya, pendapat yang ketat semacam itu. Tapi pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, setelah kita mengkaji semacam ini, walaupun toh ada ulama yang mentolerir daripada perkataan orang awam, itu artinya tidak masuk kepada kurban wajib. Ini bagaimana? Karena kita sudah mengkaji semacam ini, mari kita lebih hati-hati lagi. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita memang ingin berkurban sunnah, ya katakan kurban itu kurban sunnah, gitu ya. Ini kurban saya kurban sunnah. Atau nanti kalau anda dari Anda dari pasar, ditanya ini sapinya buat apa? Ini mau saya sembelih di hari raya Idul Adha. Enggak bilang kurban, begitu loh. Enggak bilang kurban. Nanti ketika mau penyembelihan, niat atau dalam hatinya, saya niat berkurban. Niat saja dalam hatinya, saya niat berkurban. Atau diucapkan, kalau diucapkan ya butuh ngomong, saya melaksanakan kurban sunnah. Harus ada kata-kata sunnah. Kalau hanya iktisor, saya mau melaksanakan ketika menyembelih itu tadi, saya mau melaksanakan kurban begitu saja, iktisor, hanya mengucapkan kurban saja, hanya mengatakan udhiyah saja, maka secara otomatis ini menjadi kurban wajib. Makanya harus dikasih sunnah. Saya berkurban sunnah, gitu, kurban sunnah, gitu ya. Itu jadi yang keluar dari perkataan kita lah, itu nanti yang membedakan mana itu kurban wajib dan mana itu kurban sunnah. Jadi kalau orang tersebut mengatakan wajib bagi saya untuk berkurban, maka kurbannya di situ menjadi kurban wajib. Atau dia mengatakan saya jadikan hewan ini sebagai kurban, atau hewan ini adalah kurban, itu juga menjadi kurban wajib. Menurut hukum yang ketat bagaimana? Ini walaupun orangnya nggak tahu tetap itu menjadi wajib. Cuman ada sebagian pendapat yang mentolerir bahwasanya perkataannya semacam ini bisa diampuni untuk orang awam, gitu. Jadi kalau korban sunnah itu bagaimana? Ya 3 embel sunnah, korban sunnah. Atau sampean katakan bahwasanya korban ini akan saya sembelih, korban lagi. Hewan ini akan saya sembelih pada hari raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik. Dibilang saja begitu, mau saya sembelih di hari raya. Nanti ketika penyembelihan, niat atau dalam hatinya saya niat berkurban. Kalau dilapatkan, maka harus ada kata-kata sunnah. Saya niat kurban sunnah. Tidak boleh mengatakan bagaimana, hanya saya niat kurban tok, tidak boleh. Kalau niat kurban tok bukan nggak boleh, boleh saja. Tapi menjadi kurban wajib, gitu ya. Jadi intinya pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kurban itu ada kurban wajib dan ada kurban sunnah. Yang membedakan kata-katanya. Ya. Kalau dia mengatakan ini adalah kurban wajib, maka menjadi wajib. Atau kalau dia mengatakan ini saya jadikan kurban, maka di situ sudah menjadi kurban wajib.
Tapi kalau dia hanya mengatakan hewan ini saya sembelih nanti pada hari raya Idul Adha, maka di situ menjadi kurban sunnah. Atau dia ngasih kata-kata embel-embel, kurban ini adalah kurban sunnah. Jadi sunnah. Begitu. Konsekuensinya sekali lagi saya ulangi bahwasanya kalau yang wajib dia tidak boleh makan dan harus disedekahkan kepada fakir miskin jika dia tidak boleh menikmatinya. Tapi kalau sunnah dia boleh, yang berkorban boleh menikmati, si kaya boleh dikasih atas nama hadiah, si miskin dan si fakir ya dikasih atas nama sedekah. Begitu. Kemudian yang terpenting pemirsa memerhati qalbun salim dimanapun Anda berada. Kurban ini adalah ibadah individu. Ya. Ibadah individu. Ibadah Anda, ibadah keluarga Anda, ibadah rekan-rekan Anda. Itu. Kalau Anda mampu untuk menyembelihnya sendiri, silakan sembelih sendiri. Tapi kalau Anda mewakilkan kepada orang lain, ya silakan diwakilkan kepada pengurus. Biasanya di masjid-masjid mengadakan, ya mewakilkan ke masjid, ya silakan diwakilkan. Tapi ingat itu korban Anda. Sehingga bagaimana kalau Anda mewakilkan menyuruh orang lain untuk ngopeni korban Anda, ibadah Anda tadi, jangan lupa kreseknya, uang kresek. Jangan lupa uang rokok yang nyembelih. Jangan lupa uang makan yang menyembelih. Jangan sampai ngutak-ngutik uang masjid. Jangan sampai ngutak-ngutik uang musola. Karena itu bukan ibadahnya masjid. Itu bukan acaranya masjid. Acara Anda yang diserahkan kepada masjid. Acara Anda yang diserahkan kepada musola. Maka Anda harus pengertian juga. Kalau Anda di situ merepotkan para panitia, panitia jangan hanya dikasih keringat, panitia harus dikasih uang. Kira-kira berapa, untuk kresek berapa, untuk rokok berapa, untuk makan berapa. Katakanlah kalau sapi 500.000, ya kasih 500.000. Ya, kasih 500.000. Jangan sampai ngutak-ngatik, sekali lagi jangan sampai ngutak-ngatik uang masjid. Jangan sampai ngutak-ngatik uang musol. Lah, pemirsa, pemerhati, qalbun salim dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian kita menjadi kajian yang barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirat. Mudah-mudahan yang berkurban, ya, yang berkurban diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu berkurban mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya bisa berkurban dan semuanya sehingga pada akhirnya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.